誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Seperti biasa, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan pada chapter terbaru manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 231. Harus kita akui jika chapter 231 ini sebenarnya sangat singkat, apalagi jika dibandingkan dengan chapter 230 minggu lalu. Selain itu, tidak banyak percakapan yang dilakukan oleh para karakter-karakter penting yang muncul di chapter terbaru ini. Namun, meskipun begitu, tetap saja bagi kami chapter 231 ini merupakan sebuah chapter yang sangat seru serta sangat menegangkan. Nah, di video kali ini, kita akan fokus membahas breakdown dari dua hal penting yang muncul pada chapter 231. Yang pertama mengenai hubungan paralel antara pertarungan Kakucho melawan Sano Manjiro, yang sangat mirip sekali dengan pertempuran Draken ketika menghadapi Maiki. Lalu yang kedua, mengenai kekuatan kegelapan dari Kodam atau stand milik Maiki serta apa pemicunya. So, buat kalian yang tertarik dan mau tahu mengenai semua penjelasan serta breakdown dari manga Tokyo Revengers chapter 231, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga Tokyo Revengers chapter 231 langsung dibuka dengan sebuah scene atau panel manga yang memperlihatkan pertarungan antara Kakucho sang prajurit terkuat melawan Maiki yang tidak terkalahkan. Dalam panel ini nampak jelas sekali jika Kakucho sedang menghajar atau memukul Sano Manjiro berkali-kali. Namun anehnya, Maiki malah membiarkan Kakucho melakukan itu semua dan hanya diam saja tanpa sedikit pun ada niat untuk menahan atau menyerang balik. Pasti tidak sedikit yang bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi kepada Sano Manjiro pada momen ini. Sebenarnya hal ini bukanlah pertama kalinya Maiki membiarkan orang lain memukul atau menghajarnya seperti ini. Jika kalian ingat, pada arc Valhalla Kazutora pun pernah melakukan ini kepada Maiki, di mana saat itu Kazutora berkali-kali menghantam wajah atau kepala Maiki hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Namun Maiki sama sekali tidak membalasnya dan justru bertanya kepada Kazutora, apakah aku adalah musuhmu? Padahal jika Maiki mau, Maiki bisa saja dengan mudah mengalahkan Kazutora dan tidak membiarkan Kazutora melukainya lebih dahulu. Kemudian selanjutnya hal ini juga pernah terjadi pada chapter 150, di mana pada saat itu Draken mengamuk setelah mengetahui kematian dari kekasihnya, yaitu Emma Sano. Dalam salah satu panel manganya, Draken pun tanpa basa-basi langsung menghajar habis-habisan Maiki menggunakan kepalan tinjunya berkali-kali. Di saat itu, Maiki pun nampak tidak mencoba menahan semua serangan Draken sama sekali, dan hanya diam pasrah serta membiarkan Draken menghajarnya tanpa sedikit pun niat untuk melawan balik. Menariknya, pada panel manga dari chapter 231 ini, yang menunjukkan Kakucho sedang menghajar Maiki, ternyata sangat identik sekali dengan panel manga dari chapter 150, yang menunjukkan Draken sedang menghajar atau memukul Maiki. Nah, berdasarkan semua hal tersebut bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Jika sebenarnya Maiki membiarkan Kazutora, Draken, dan juga Kakucho menghajarnya sebagai bentuk punishment atau hukuman baginya. Karena walaupun Maiki sangat kuat dan tidak pernah terkalahkan, tapi kenyataannya Maiki selalu gagal melindungi orang-orang yang sangat berharga bagi dirinya. Maiki pun merupakan orang yang selama ini selalu menanggung beban dari semua orang-orang yang ada di dekatnya, dan selalu menyalahkan dirinya sendiri ketika dia gagal melindunginya. Selain itu, pada chapter 231 ini, Kakucho sebenarnya terlihat sangat khawatir dengan kondisi Sano Manjiro. Kakucho pun bahkan sampai bertanya kepada Maiki berkali-kali mengenai apa alasannya datang ke medan tempur ini. Mungkin niat awal Kakucho baik, di mana Kakucho ingin membuat Maiki sadar jika kali ini Draken sudah terbunuh. Namun sungguh sial, ternyata malam ini Kakucho salah memilih lawan. Berkat Kakucho, Maiki pun akhirnya bergerak, mengamuk, dan malah membantai semua orang yang ada di medan tempur ini. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua, yaitu mengenai dark impulsif milik Sano Manjiro yang akhirnya dimunculkan kembali pada chapter 231. Menariknya, kali ini Maiki pun akhirnya mendapatkan sebuah visual art atau visual effect yang tidak kalah kerennya dibandingkan visual effect milik dua dewa lainnya, yaitu Kawaragi Senju dan juga Terano Minami. Tapi jika dibandingkan dengan Terano dan Senju,
kekuatan dari Dark Impulsivity milik Mikey ternyata jauh lebih menyeramkan. Senju dan Terano hanya diperlihatkan mengeluarkan efek aura di seluruh tubuhnya. Sedangkan Mikey digambarkan mengeluarkan aura kegelapan yang melahap habis semua orang di sekitarnya. Dark Impulsivity milik Mikey ini muncul ketika Mikey akhirnya menyadari jika di momen ini dirinya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Hal ini sebenarnya sangat tidak mengherankan, karena sejatinya Draken adalah kunci atau limiter terakhir yang mampu menjaga Mikey supaya tetap waras dan tidak terjatuh atau tertelan oleh kegelapan yang ada di dalam dirinya. Namun setelah kematian Draken, tentu saja kunci, segel, atau limiter terakhir yang dimiliki oleh Mikey ini terlepas. Dan di saat inilah, akhirnya kegelapan yang ada di dalam diri Mikey berhasil mengambil alih semua tubuh serta kesadarannya. Menarik banget bukan? Semakin lama manga Tokyo Revengers ini malah menjadi semakin keren dan juga semakin mendekati anime atau manga fantasi lainnya, seperti JoJo Bizarre Adventure, Blue Lock, atau malah Naruto. Oh ya, ini bukan lagi muji ya, melainkan sebuah kritik yang dirangkai menjadi sebuah kalimat sarkas. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana Mikey tahu jika Draken sudah mati? Jika kita perhatikan baik-baik, pada salah satu panel manganya Mikey terlihat sedang memandangi tangannya, sebelum akhirnya berbicara kepada Draken atau menyebut nama dari Draken. Hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Mikey pada chapter 207, di mana pada saat itu, Mikey melihat tangannya dan menyadari jika Takemichi dari masa depan sudah datang kembali ke masa lalu ini. Tentu saja semua hal tersebut malah menghadirkan sebuah tanda tanya besar. Apakah jangan-jangan Mikey memiliki vision atau penglihatan masa depan yang sama dengan Takemichi? Atau itu hanya efek samping dari kekuatan Takemichi saja? Karena Mikey adalah trigger dari Takemichi, jadi Mikey bisa mengetahui atau merasakan apa yang dilihat oleh Takemichi. Ya apapun itu, rasanya aneh sekali jika ternyata Mikey mengetahui Draken terbunuh dari Kokonoe. Karena pada chapter sebelumnya, Kokonoe sebenarnya baru mau memberitahu Mikey jika Draken sudah terbunuh. Tapi belum sempat Koko melanjutkan perkataannya, Mikey sudah lebih dahulu memotong pembicaraannya. Untuk lebih jelasnya tentu saja kita masih harus menunggu sampai semua informasi ini dimunculkan secara resmi pada chapter-chapter selanjutnya. Oh ya, pada akhir video ini, kami juga mau mengomentari mengenai sikap yang selalu ditunjukkan oleh Takemichi pada beberapa chapter ke belakang. Entah kenapa, pada final arc ini peran Takemichi justru dibuat sangat minim, bahkan cenderung dihilangkan. Sejak awal yang bisa dilakukan Takemichi hanyalah berdiam diri, menonton dari jauh, dan parahnya lagi Takemichi hanya bisa menjadi komentator dari jalannya pertempuran besar di malam festival Tanabata ini. Sebenarnya hal ini bisa sedikit dimaklumi, karena mungkin Takemichi masih syok atas kematian Draken. Tapi pada chapter 231 kemarin, rasanya sikap Takemichi semakin menjadi sangat tidak jelas. Setelah melihat Senju diajar sampai muntah darah di hadapannya, Takemichi tetap saja tidak berbuat apapun. Bahkan Takemichi pun sama sekali tidak ada inisiatif untuk bergerak dan menolong Kawaragi Senju. Anehnya lagi, ketika Terano mencoba mendekati Senju, Takemichi pun malah membiarkan Terano lewat begitu saja. Padahal dia tahu, jika terus begini Senju akan terbunuh. Saat ini kita pun hanya bisa berharap, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Ken Wakui bisa memberikan karakter development kepada sang pahlawan cengeng kita. Bagaimana menurut kalian? Jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.